Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di dunia ini sedikitnya ada 4 jenis orang berkaitan mengenai visi, berkaitan mengenai target, goal dan tujuan hidupnya. Ada orang-orang yang punya visi yang besar, mimpi yang besar, cita-cita yang besar, tapi dia tidak punya tindakan yang besar. Orang-orang seperti ini banyak kita temui di sekitar kita dan mungkin diri kita sendiri. Kita punya resolusi target-target yang besar di awal tahun. Tetapi selama 1 tahun tidak ada tindakan, langkah-langkah praktis, langkah-langkah nyata yang dilakukannya. Sehingga mimpi tetap menjadi mimpi, visi tetap menjadi visi, tapi hidup tidak berubah. Kita punya resolusi yang tinggi, punya target-target, punya goal-goal yang besar, tetapi hanya di angan-angan. Orang-orang seperti ini masuk tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah orang kebalikannya. Dia nggak punya visi, nggak punya target, nggak punya harapan-harapan, nggak punya mimpi-mimpi yang besar, tapi realistis. Dia jalan hidupnya dengan baik, teratur, tertib, disiplin, daya juangnya bagus dan sebagainya. Dan yang pertama dan yang kedua, kalau menurut saudara lihat bagusan yang mana? Tentu bagus yang kedua. Tapi ada tipe yang ketiga, gabungan dari tidak dua-duanya. Gak punya mimpi, gak punya visi, juga gak punya cita-cita, juga gak punya tindakan realistis yang dilakukan. Mengalir, tapi mengalirnya mengalir pasif. Orang seperti ini banyak menghabiskan uangnya, waktunya, tenaganya, potensinya sia-sia. Dan biasanya orang tipe pertama dan tipe yang ketiga ini yang banyak menyesal. Aduh, kenapa ya? Biasanya kalau udah tua, udah semua waktu, uang, tenaga sudah habis tersita untuk hal-hal yang tidak berguna, dia menyesal. Aduh, kenapa ya? Dulu kalau saya sekolah bener, dulu kalau saya belajar firman bener, dulu. Tapi tidak terwujud. Semua hanya tinggal penyesalan. Tapi ada tipe yang keempat adalah perpaduan dari orang yang punya visi yang bagus, target-target, goal-goal yang jelas, disertai dengan tindakan-tindakan yang jelas, yang praktis. Akhirnya orang yang keempat inilah orang yang menikmati buah dari kehidupannya. Nah, saudaraku sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu bahwa cara terbaik untuk kita meramalkan masa depan kita adalah dengan menciptakan masa depan tersebut. Kita tidak bisa menyerahkan kepada segala kemungkinan. Kita harus membuat planning, kita harus membuat goal. Tidak salah membuat planning, tidak salah membuat goal. Yang salah adalah kalau dalam pembuatannya kita tidak melibatkan Tuhan. Kita arogan, kita berpikir bahwa kita bisa sendiri tanpa Tuhan. Ini berlaku untuk semua usia, semua bidang. Anak-anak pun harus punya goal, harus punya target-target. Lulus sekolah, ya SD berarti 6 tahun ya. Jangan goalnya 9 tahun SD. Terus targetkan minimal 10 besar. Misalnya secara nilai. Nilainya gak ada yang 6 lah. Kalau bisa. Apalagi sampai 5 merah semua. Tapi nilainya kalau bisa ya lumayan di atas, walaupun tidak jadi ukuran juga. Itu anak-anak studi juga begitu ya. Kalau yang kuliah ya punya goal, punya target. Ya saya harus lulus 3,5 sampai 4 tahun. Kalau S1, S2 saya harus selesai maksimal 2 tahun. Habis itu saya akan selesaikan doktor saya dan seterusnya. Dia punya target-target. Selama saya menempuh pendidikan S2 saya sambil kerja, bantu orang tua, persiapan ini. Perlu kita punya seperti itu. Kita tidak boleh mengalir tetapi tanpa arah yang jelas. Karena mengalir pun kalau air itu ada hukumnya. Air mengalir dari atas ke bawah kecuali air mancur. Tetapi secara normal air mengalir dari atas ke bawah. Secara rohani kita juga harus punya target-target, goal-goal yang jelas. Tahun 2018 saudara tidak baca Alkitab sama sekali atau tidak selesai. Tahun 2019 selesaikan misalnya minimal. Tahun 2019 ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tahun 2019 ada karakter-karakter yang saudara tahu ini menghambat pertandingan iman saudara. Goal akhir saudara selesaikan sama Tuhan. Jangan terus dipelihara. Misalnya saudara terbentur di wilayah emosional. Kita nanti juga bisa belajar. Tokoh-tokoh besar seperti Musa, Simpson itu hancur bukan karena dosa-dosa yang kelihatannya besar, tapi dosa emosional.
Karena emosi Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian. Jadi jangan kita pikir cuman emosi. Musa itu marahnya juga gak tampak kelihatan marah ya. Tapi ingat, setiap orang dituntut berbeda menurut kapasitasnya. Saya marah dengan jemaat marah dihitung berbeda. Orang yang ngerti firman yang gak ngerti firman dihitung berbeda. Jadi harus punya planning. Yang menikah juga harus punya planning yang jelas. Mau langsung punya anak atau tidak. Itu penting sekali. Karena kalau kita tidak punya planning, dunia yang akan memplanning kita. Orang lain akan memplanning kita, akan merencanakan hidup kita. Kita yang harus punya perencanaan. Nah, apa yang harus kita temukan dulu? Visi atau misi? Pertama-tama yang kita temukan adalah tentu misi dulu. Alasan mengapa kita hidup. Alasan mengapa kita ada di dunia ini. Perusahaan juga begitu. Temukan misi perusahaan kita, baru visi, baru hasil akhirnya. Saya ada untuk apa di dunia ini? Saya ada untuk ini, saya ada untuk melayani Tuhan. Jenis pelayanan seperti apa, hasil akhirnya seperti apa, itu bisa dirumuskan di kemudian hari. Oh, saya mau tetapkan hasilnya dengan standar ini. Misalnya kalau buka usaha, tetapkan dulu misinya. Dengan keuntungan sekian, cara marketingnya begini, produksinya begini. Hasil akhirnya seperti apa bisa dirumuskan bersama-sama. Nanti kita pengen perusahaan kita nanti di hasil akhir ke depan kita mau perusahaan dengan skala internasional dengan kualitas seperti ini. Tidak masalah. Tapi kita harus menemukan secara umum tujuan hidup kita dulu. Kalau tidak, kita nanti akan menjadi liar, tak terkendali, tidak terkontrol. Makanya orang yang tidak punya tujuan yang jelas, uangnya mengalir tidak jelas, waktunya mengalir tidak jelas. Tenaganya tersita habis untuk perkara-perkara yang tidak jelas. Tapi kalau orang punya tujuan yang jelas, dia betul-betul bisa memfilter, menghemat energi, menghemat uang, menghemat hal-hal tertentu yang memang itu kedepannya tidak mendukung visi, tidak mendukung tujuan hidupnya. Saya bertemu dengan banyak orang yang akhirnya memang mengecap perjuangannya. Tapi kalau saya ngobrol sama orang itu ya, perjuangannya juga berat. Dia telah menghemat begitu banyak uang, menghemat begitu banyak waktu. Dia juga mengesampingkan hiburan-hiburan, kesenangan-kesenangan di masa mudanya. Hingga akhirnya dia bisa mencapai apa yang diperolehnya sekarang. Anak-anak muda dengarkan baik-baik. Kalau kamu habiskan hidupmu sekarang dengan senang-senang, semua kamu turuti keinginanmu. Main gadget, media sosial, main dengan teman-teman, hangout sana, nonton sana, nonton sini. Bukan tidak boleh. Tapi engkau harus punya batasan-batasan yang jelas. Kalau tidak nanti engkau akan menyesal. Waktu semuanya terus menanjak. Waktu yang lain bisa meraih cita-citanya, harapan-harapannya. Engkau ketinggalan. Uangmu habis, waktumu habis, tenagamu habis. Apalagi sudah pacaran. Wah, itu sudah habis kesita. Habis untuk pacarnya. Pacaranmu harus punya tujuan. 2-3 tahun menikah. Tujuan pacaran apa sih? Menikah. Tujuan pacaran tuh bukan senang-senang. Apalagi coba-coba. Kalau coba-coba yang untung siapa? Laki-laki. Laki-laki itu tak kelihatan bekasnya. Perempuan kelihatan bekasnya. Jangan mau perempuan. Saudara jaga kesucian saudara. Oke, 2-3 tahun menikah. Selama pacaran punya target yang jelas, punya langkah-langkah yang jelas. Pacarannya ngapain? Yang di sini yang sudah pacaran serius saya mentor. Tahun 2019 saya sudah ngomong pasangan-pasangan akan saya mentor. Ketemu dengan saya ngobrol. Saya tanya, selama pacaran ngapain aja sih? Nonton. Habis itu nonton ngapain? Pulang. Selama 4 tahun cuma nonton pulang, kamu tidak akan ngerti pacarmu seperti apa. Marahnya gimana, galaknya gimana. Kalau kentut baunya kayak gimana. Serius. Apalagi pacaran jarak jauh. Wah. Itu lebih susah lagi. Seneng sudah di atas penderitaan orang lain ya. Saudara ini kalau lihat orang lain menderita kayaknya seneng dulu ya. Jadi pacaran pun harus punya target, harus punya sasaran yang jelas. Aku pacaran untuk menikah. Kalau kelihatannya orang ini tidak pantas dinikahi, tinggalkan. Begitu, cari yang lain. Harus begitu memang. Loh, kita pilih barang aja yang harganya misalnya 10 juta, 3 juta. Itu kan milihnya bisa berkali-kali ya, ibu-ibu terutama ya.
Kalau beli barang yang harganya di atas 1 juta, wah itu kan detil banget. Bandinginnya bisa 10 mall loh. Beda 1.000 perak bisa pindah mall. Itu ibu-ibu ya. Makanya ibu-ibu tuh kalau salah milih suami juga aneh. Kenapa? Karena milih barang aja begitu teliti ya. Milih suami harus lebih teliti. Enggak Pak, dulu dia bohongin. Dulu tampilannya sih keren. Bawa mobil. Waktu ini ya, waktu pacaran gak pernah marah. Setia. Giliran sudah nikah. Naik motor butut. Marah-marah. Gak setia. Nah salah sendiri. Kenapa pacaran jauh. Pacaran jarak dekat dong. Biar bisa dilihat, diamati. Gitu ya. Nah, saudara juga harus punya target kan. Saudara beli barang aja, ini ada perbandingan. Saudara akan bandingkan berapa tempat karena harganya mahal. Yang dinikmati 3-4 tahun, 10 tahun. Nah, saya mau tanya, nikah dinikmati berapa lama? Seumur hidup. Ya pilihannya juga harus serius. Karena kalau orang nikah salah itu sama seperti masuk neraka tapi di dunia. Neraka tapi di dunia. Tapi kalau engkau nikah dengan orang yang tepat, dunia di mana engkau injak itu juga akan menjadi surgamu. Ketemu istri, menyenangkan ya. Karena memang istrinya cantik batinnya. Terus kemudian ngomongnya manis, melayani kan enak ya. Tapi kalau ketemu istrinya maaf ya, udah wajahnya pas-pasan. Karakternya jelek, galaknya ampun-ampun. Silahkan menikmati neraka di dunia. Walaupun di neraka harus tetap dijalani. Udah begitu, bau lagi. Nah itu resiko. Demikian juga dengan sebaliknya. Makanya waktu milih itu benar-benar harus serius, berdoa, bergumul. Tanya orang tua. Menjadi objektif. Nah kalau dia pilihanku gimana? Pak kalau dia pilihanku gimana? Papa bilang, mama bilang, bawa ke sini. Papa mau ketemu. Ketemu ngobrol-ngobrol. Supaya objektif. Karena orang kalau pacaran tuh udah gak objektif lagi. Bener-bener sudah buta warna. Warna cinta maksudnya. Pakai apa namanya kacamata kuda. Semua merah, pakai kacamata merah. Semua tampak merah. Semua tampak indah. Coba minta pendapat temanmu, minta pendapat sahabatmu. Menurut kamu orang ini bagaimana? Oh jangan sama dia, pelit dulu, pikir dulu. Waduh jangan. Nggak dengerin. Waktu udah jadi, udah menikah. Dia bilang, kamu ngomong bener. Pelit. Uang makan cuma dikasih 10.000 sehari. Tapi dia bisa jalan-jalan, bisa makan di mana-mana. Nah, saya memberikan contoh-contoh praktis demikian. Bagaimana kita mendapatkan visi Tuhan? Nehemia mendapatkan visi Tuhan dimulai dari beban atau panggilan ilahi dalam hidupnya dengan sangat alami. Ada banyak orang merasa bahwa perlu mendapatkan satu panggilan, satu visi dengan cara-cara yang spektakuler. Misalnya mendengar suara Tuhan secara audible, ada halilintar menyambar-nyambar di depan rumah, kemudian ada nubuatan dari pendeta. Saudara yang di belakang sono pojok badan gede. Tahun depan kau akan menjadi pemimpin kelompok sel. Tahun depannya lagi kau akan menjadi gembala cabang. Amin. Yes. Ya nggak begitu kali. Kadang-kadang beban panggilan itu terjadi alami. Tidak aneh-aneh. Bagaimana kalau nubuatannya terbalik? Yang di belakang, yang berbadan besar. Tahun depan istrimu tinggalin kamu. Aduh. Kamu akan ketemu istri yang lain. Aduh. Jadi gak semua nubuat itu benar juga. Harus diuji. Jadi jangan terlalu mencari hal-hal yang sensasional dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Alami saja. Hal-hal yang lumrah saja. Bill Peel dalam buku Discover Your Destiny dia mengatakan bahwa pada saat Nehemia memperoleh keinginan ilahinya, bebannya tidak ada semak belukar yang terbakar. Kasus siapa ini? Musa. Tidak ada kunjungan malaikat dengan paduan suara. Siapa ini? Waktu Yesus lahir ke dunia. Tidak ada pengumuman disertai halilintar. Normal, alami. Apa yang dialami oleh Nehemia? Bagaimana cara Nehemia mendapatkan beban Tuhan? Nehemia pasal 1 ayat 2.
Dia menanyakan kepada Hanani dan teman-temannya mengenai kondisi keadaan kotanya, keadaan bangsanya. Kalau kita membuka telinga dan mata jasmani dan rohani kita, mendengar beban orang lain, menampung keluhan-keluhan orang lain, sesering mungkin kita terlibat pelayanan, tolong orang, kau akan ketemu beban Tuhan, kau akan ketemu visi, kau akan ketemu panggilan. Sederhana saja kalau kita misalnya mau usaha saja, kalau kita dengar ya duduk sebentar, kita mendengar keluhan-keluhan orang misalnya, contoh kalau misalnya ada orang bilang ini ya mau beli peralatan baby nih, sekarang ini kok saya mau cari baju jaket buat bayi kok susah banget ya, saya nggak ketemu tuh, saya udah cari kemana-mana nggak ketemu. Atau keluhan, saya lihat bedak-bedak bayi sekarang kok gini ya, terus saudara memikirkan, oh iya kalau saya bisa merancang, saya bisa mengusahakan menjual jaket bayi, bedak bayi dengan seperti itu, ini banyak keluhan-keluhan seperti ini mungkin akan laris sekali ya. Contoh lagi misalnya, oh sekarang ini sekolah mahal, udah mahal gurunya nggak bagus lagi. Udah mahal, bayarannya mahal tapi sekolah yang kualitasnya nggak unggul lagi. Keluhan-keluhan itu sudah tampung, sudah muncul beban. Ya kalau begitu mungkin satu hari aku akan buka sekolah. Sekolah yang gue buka kualitas yang bagus, anak-anak ditekankan karakter di situ. Tetapi juga pada waktu yang sama diusahakan harganya tidak terlalu tinggi. Itu bisa menjadi panggilan ilahi, bisa jadi satu beban. Semakin kita sering membuka telinga dan mata rohani kita, mendengar keluhan saudara-saudara kita, semakin ketemu dengan beban, ketemu dengan panggilan, ketemu dengan visi Tuhan di dalam hidup kita. Jadi Nehemia 1 ayat 4 dikatakan di sana, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa. Setelah itu bawa dalam doa, bawa dalam pergumulan doamu. Duduk di kaki Tuhan dan tanyakan kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus ku perbuat? Aku harus mulai dari mana? Dan kemudian Tuhan akan berbicara melalui firman-Nya. Tuhan akan berbicara melalui keadaan-keadaan. Tuhan berbicara melalui pemimpin. Tuhan berbicara melalui orang-orang tertentu. Disitulah kita akan menemukan tahapan-tahapan sampai kita menemukan panggilan Tuhan. Jadi hati yang peduli dan kerinduan yang besar untuk menjadi berkat bagi sesama kita adalah kunci kita menemukan panggilan Tuhan. Kunci menemukan visi Tuhan. Selalu kalau visi Tuhan itu muaranya Tuhan, bukan kita. Kalau muaranya masih kita ya visi kita. Makanya menemukan visi kita mudah, menemukan visi Tuhan itu lebih sulit. Caranya temukan Tuhan dulu, dekat sama Tuhan dulu baru bisa menemukan visi Tuhan. Pak, apa bedanya visi kita sama visi Tuhan? Yang penting kan walaupun visi kita nanti dipakai untuk Tuhan ya silahkan, gak apa-apa. Tapi engkau harus menggumulinya dengan baik. Satu beban yang begitu kuat hingga begitu mempengaruhi suasana jiwa saudara, itu akan menjadi panggilan saudara. Kok saudara dengar itu jadi sedih, jadi gak bisa tidur. Saudara jadi memikirkannya berulang-ulang, gimana ya caranya gini. Nah itu bisa jadi satu panggilan. Dan itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang kecil. Itu juga Nehemia alami dalam Nehemia pasal 2 ayat 1. Waktu dia mulai melakukan tugasnya sebagai penyedia anggur buat raja. Dia ngelihat, raja lihat wajahnya mulai sedih. Ini seperti minggu lalu saya sampaikan. Orang-orang yang memang digerakkan oleh visi Tuhan tertentu itu suasana jiwanya juga berubah. Dulu nonton itu segala-galanya. Dulu bisa jalan-jalan sama teman-teman tuh segalanya. Dulu bisa hangout tuh segala-galanya. Tapi ketika sudah mulai menemukan visi, dia harus ngontrol, dia harus membatasi banyak hal. Konsentrasinya, fokusnya masih ke sana. Hanya ke situ, yang lain dikurang-kurangin, dipotong-potong. Kadang-kadang aduh seperti kesepian. Seperti merasa aduh kok saya harus meninggalkan kenyamanan saya. Dulu setiap akhir bulan gajian, uang langsung dipakai untuk jor-joran, untuk makan, untuk jualan, untuk mulai punya panggilan, mulai punya visi untuk misalnya membangun satu yayasan atau mendirikan satu sekolah tertentu, mulai hemat-hemat, mulai nyimpen dan sebagainya. Wah, dulu bisa beli sepatu setahun dua, beli jaket, beli gonta-ganti gadget, mulai diketatin. Lama-lama dia hanya fokus di situ. Nah, karena itu tuh mempengaruhi suasana hatinya. Dia gak bisa nyenyak tidur, dia gak bisa enak makan kalau gak apa yang ditaruh di hatinya itu dijalankan dengan baik. Jadi hal ini hanya mungkin kalau kita terjun dalam ladang pelayanan. Saudara gak bisa duduk-duduk di rumah, tidak terlibat pelayanan, tidak mau
terjun dalam pelayanan masyarakat terus tiba-tiba mendapatkan visi Tuhan, tidak bisa. Visi Tuhan selalu berkaitan mengenai pemenuhan kebutuhan masyarakat di sekitar kita. Gak bisa. Kita kalau cuma di rumah memelihara sifat egois, kita tidak bisa menemukan visi Tuhan. Mulai belajar terlibat pelayanan sekecil apapun. Mengunjungi orang, peduli sama saudara. Kalau ada orang meninggal datang, saudaranya dikuatkan, dihiburkan dan hal kecil. Itu akan membuat saudara nanti menemukan beban Tuhan. Seperti minggu lalu juga saya sampaikan bahwa saya menemukan beban Tuhan mengasihi generasi mulai ketika melihat anak-anak tawuran. Hati saya hancur, hati saya pecah melihat bagaimana orang-orang ini nyawanya kadang-kadang dipertaruhkan. Akhirnya mereka mati di jalanan. Ketika duduk makan bersama dengan mereka di kantin, ngobrol bersama dengan mereka, beban itu makin kuat, makin kuat. Saya tidak bisa muncul ke permukaan beban itu semakin kuat kalau saya banyak di gereja, banyak di rumah, banyak menyendiri tapi tidak terjun ke dunia pelayanan. Dulu ada Ricky yang sering menemani saya di pelayanan sekolah, ada Diki waktu saya di sana dulu, ada Mas Iwan. Kadang-kadang saya kunjungan ke tempat-tempat orang-orang yang kita anggap sudah secara harapan udah tipis, misalnya kan anak narkoba dan sebagainya. Kadang-kadang Ronald kenalin saya dengan seseorang untuk saya follow up dan sebagainya. Jadi saya harus terjun. Nah itu kalau saya dalam arti sebagai seorang hamba Tuhan. Saudara kan Tuhan akan berbicara juga kepada saudara. Apa kira-kira beban itu dan mulai dari mana. Nah Nehemia juga menghadapi tantangan-tantangan. Siapa tantangannya? Tantangannya adalah orang-orang sebangsanya. Tobia, Sanballat ini adalah orang-orang yang merongrong pelayanannya. Bahkan dikatakan dalam pasal 4 ayat 7, maka sangat marahlah mereka. Saya sampaikan ini berulang-ulang. Visi kita tidak selalu menyenangkan orang lain. Kadang-kadang orang justru marah sama kita. Kesel sama kita. Sahabat-sahabat kita mungkin meninggalkan kita dulu. Tapi tidak apa-apa. Kita harus mulai melangkah. Menetapkan target-target sasaran dan kita mulai melangkah. Kalau enggak saudaraku sekalian, kita akan hidup di dalam zona nyaman kita. Kita bisa melihat dalam kasus Ayub seperti yang minggu lalu saya katakan. Orang yang paling harus mensupport visi misi itu harusnya pasangan kita. Itu saya ingatkan berkali-kali. Istri-istri supportlah suamimu. Apapun yang dilakukan suamimu. Kerja kerasnya, perjuangannya. Support. Dengarkan baik-baik. Supportmu itu tidak selalu harus banyak bicara. Kamu harus begini pi, harus begini pi, harus begini pi. Makin stres dia nanti. Didengar saja. Jadi maunya papi gimana? Papi arahnya kemana? Mungkin gini mi, mungkin gini mi. Boleh memberikan masukan tapi tidak memaksa. Izinkan suamimu belajar mengambil keputusan-keputusan yang besar di sana. Dorong dia, doakan dia, support dia. Pi, apapun yang papi lakukan aku support pi. Aku dukung pi. Itu membuat suami punya energi yang tidak ada habis. Suami mampu melakukan hal-hal yang luar biasa bersama dengan pasangannya. Tapi kalau pasangannya nongkrong, pasangannya terus menyalahkan, mengintimidasi. Itu gagal kan? Bisa bilang apa? Gagal kan? Dari kemarin saya nggak ngomong, papi nggak dengerin sih. Stres dia, pusing dia. Support dia dengan doa-doamu, support dia dengan melayani dia. Mungkin capek pulang ke rumah, servis dia, layani dia dengan baik. Saya meyakini saudara, kalau suami-suami sebagai pemimpin itu diservis dengan baik, dilayani dengan baik. Perjuangannya di medan tempur sana, medan tempurnya yang kerjaan itu kan jauh lebih efektif. Kenapa? Dia berhadapan dengan orang-orang, customer, pelanggan. Dia harus memutuskan perkara-perkara penting hari itu. Begitu banyak keputusan. Tapi kalau dari rumah sudah diservis dengan baik, hubungan berjalan dengan baik, dia akan mantap mengambil keputusan. Istrinya di rumah nunggu, istrinya di rumah mensupport. Harus begitu. Pulang pun dengan sikap terbuka. Silakan papi, seolah-olah silakan pulang papi. Aku siapkan ini, aku siapkan itu. Dan aku terima papi apa adanya. Gagal pun aku terima. Jangan malah diancam, gagal gue ceraiin lo. Waduh. Ini yang dilakukan oleh istri Ayub. Bukannya malah disupport, didorong, dikuatkan, malah disuruh tinggalin Tuhan. Dengarkan baik-baik para istri, para ibu. Tidak selalu dalam perjalanan menempuh visi, menempuh goal hidup kita itu sukses. Kita bisa merasakan jatuh bangun. Kadang-kadang dari titik
Minus, kalau 0 itu udah bagus, minus. Saudara pernah ngalami di wilayah benar-benar minus. 0 itu masih mending, minus itu artinya benar-benar utang di mana-mana, dikejar-kejar debt collector. Udah kayaknya nyerah itu jalan yang terbaik, bunuh diri itu jalan yang terbaik. Tapi ketika istri berkata, pasangan berkata, tenang Bi, aku di samping Papi. Ayo kita jalani bersama-sama, kita gandengan tangan, kita doa. Suamimu mendapatkan kekuatan yang baru. Waktu pulang dan tidak membawa hasil, akhir bulan waktu gajian mungkin juga hasilnya tidak seberapa. Dihitung-hitung ternyata nombok, tetap puji, tetap apresiasi. Yang diapresiasi adalah perjuangannya, perjuangan seorang suami. Demikian juga dengan orang tua dengan anak-anak. Kalau anak-anak misalnya nilainya tidak terlalu bagus, tapi lihat perjuangannya. Perjuangannya sudah bagus, dia sudah belajar rajin. Dia tinggalkan mungkin main game online-nya. Dia sudah fokus di belajar walaupun nilainya belum bagus, tetap diapresiasi. Perjuangannya yang harus diapresiasi, bukan masalah hasilnya. Itu yang harusnya kita lakukan. Jangan seperti istri Ayub. Orang-orang yang teguh dengan visinya tidak mudah menyerah dengan tantangan. Itu sebabnya kita perlu punya goal yang jelas, visi yang jelas, target-target yang jelas. Dan biasanya orang seperti ini gak gampang menyerah. Karena dia punya target yang harus dicapai. Enggak, aku sekarang ini gagal tapi tidak nanti di masa depan. Aku sekarang ini harus menderita, harus banyak masalah tapi tidak di masa depan. Termasuk dalam dunia spiritual. Gak apa-apa aku sekarang melayani susah. Gak apa-apa aku sekarang harus benturan. Karakter gue harus diproses, dikikis. Aku harus ngalah, harus minta maaf. Tidak apa-apa. Yang penting di kerajaan Bapa di surga aku dipermuliakan. Aku diperlakukan tidak adil gak apa-apa. Aku dikhianati tidak apa-apa. Yang penting aku tidak memperlakukan orang tidak adil. Aku tidak mengkhianati orang. Makanya kalau saya perhatiin, saya ngobrol sama pasangan-pasangan, saya konseling pastoral, saya bilang begini. Jangan pernah berinisiatif menceraikan. Jangan pernah. Kalau engkau diceraikan kau korban, lain ceritanya. Tapi perjuangan supaya tidak cerai. Tapi kalau engkau harus jadi korban, lain ceritanya. Tapi jangan mengorbankan anakmu, jangan mengorbankan pasanganmu demi egomu, jangan. Visinya ya harus sampai akhir, sampai maut memisahkan pernikahan kita. Harus begitu. Tidak boleh sebut kata cerai, tidak boleh berpikir kata cerai. Harus sudah dihapus dalam perjalanan pernikahan kita. Harus begitu prinsipnya. Visi yang besar membutuhkan orang-orang yang bermental besar, berjiwa besar. Kan saya gak ketemu orang yang akhirnya dipakai Tuhan luar biasa itu mentalnya kerdil, saya gak ketemu. Rata-rata orang-orang begini, orang-orang memang berjiwa besar. Dilatih, dipersiapkan, diuji, dididik sama Tuhan dengan sekolah kehidupan yang panjang. Dan saya telah bertemu, saya ngobrol dengan mereka. Dan orang-orang itu disebut sebagai pemimpin yang besar. Besarnya bukan karena dia punya masa pengikut yang besar, bukan. Bukan karena duitnya banyak, bukan. Bukan karena dia pada posisi puncak sebagai bos, bukan. Tapi kehidupannya telah mengubah banyak orang menjadi seperti Kristus, semakin mengasihi Tuhan. Semakin sudah menjadi orang besar artinya semakin sudah punya pengaruh yang besar untuk menolong orang menjadi seperti Kristus. Orang ngobrol sama saudara gak lama nih, hatinya tersentuh, bertobat, ikut Tuhan, itu baru orang besar. Tentu juga ada bagian-bagian di mana saudara bisa membiayai banyak orang, memberi makan ribuan orang, ratusan orang, itu juga orang-orang yang besar. Tapi orang-orang seperti ini Bapak Ibu Saudaraku sekalian dipersiapkan secara khusus. Di-training secara khusus sama Tuhan. Itu sebabnya seorang pernah berkata pemimpin itu begitu spesial. Itu sebabnya mereka tidak diproduksi secara massal. Pemimpin itu tidak dicetak di ruang kelas. Pemimpin itu di-training sama Tuhan secara pribadi lewat badai, lewat masalah, lewat ujian-ujian yang sulit. Jadi kalau kita ngeliat orang yang susah, pontang-panting hidupnya, jangan lihat sekarang, lihat 10 tahun lagi, lihat 20 tahun lagi. Saya lihat santai-santai, habis-habisin energi, waktu, uang, lihat 10 tahun lagi engkau jadi apa. Kalau saya ngelihat ya orang tuh susah, kecil-kecil membantu orang tua, jualan es, jadi pembantu rumah tangga, apalah. Dia rajin, saya lihat anak ini punya masa depan, saya lihat. Tapi kalau kecil-kecil udah gayanya pacaran, terus kemudian udah ngerokok lah, udah keluar masuk diskotik lah.
Aduh, saya udah tahu nih gambaran masa depan orang ini seperti apa. Tapi kalau walaupun dia masih kecil, rajin belajar, bantu orang tua, saya salut tuh orang tuanya pasti didiknya juga benar. Walaupun anak sekarang tuh gak susah, beda dengan zaman dulu. Tetapi juga harus kita didik anak kita, tidak terlalu manja, malas. Sampai akhirnya nanti gak bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Bayangan suruh meninggal sewaktu-waktu, anakmu bisa hidup tidak? Saya kadang membayangkan, kalau saya harus mati hari ini, saya harus mati besok. Gimana istri saya, anak-anak saya bisa hidup tidak? Makanya setidaknya harus training, dilatih anak kita untuk bisa survive. Tidak terlalu manja. Karena kita gak pernah tahu hidup kita berapa lama, saudaraku. Contohnya adalah Yusuf. Persiapan Yusuf itu waduh luar biasa, saudara. 13 tahun dipersiapkan Tuhan sebelum akhirnya menjadi orang kedua Mesir. Itu perjalanan yang panjang dan menyakitkan. Sejak kecil dia sudah dijahati oleh saudara-saudaranya. Dijahati, kemudian dia dimasukkan ke sumur kering, gak jadi dijual ke Mesir. Kemudian saudaraku sekalian, di Mesir juga dia ketemu dengan masalah-masalah lain. Tetapi Daud mampu melewati masa kritis dalam hidupnya. Maaf, Yusuf mampu melewati masa kritis, termasuk Ayub. Gak banyak orang mampu melewati masa-masa kritis. Artinya masa penuh penderitaan, masalah gak punya duit, sekolah harus bayar sendiri sambil kerja. Itu masa kritis. Kalau dia bisa melewati tanpa menjadi sakit hati, tanpa menjadi kecewa, dia jadi orang yang berhasil. Tapi kalau dia gak mampu, dia menjadi pahit, dia kecewa dengan banyak orang. Nah orang-orang seperti ini gak menang. Perhatikan baik-baik. Saya melewati banyak masa kritis dalam hidup saya. Aduh saudara, kalau saya cerita begini bukan minta belas kasihan. Sudah lewat fase itu. Kalau pulang sekolah, buka tempat makan tidak ada makanan. Air mata saya netes, gak ada makanan. Eyang baru, saya tanya, Mbok kok gak ada makanan sih Mbok? Eyang baru cari, ya sebentar ya oleh. Dia kadang cari pinjaman ke warung. Dia usahakan supaya bisa makan anak-anaknya. Umur 7 tahun saya sudah membantu orang tua ambil air, pergi merawat adik-adik. 10 tahun saya sudah cari rumput, sudah menggembalakan kambing. Saya sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang orang dewasa lakukan. Sekolah, SMA sambil jadi pembantu rumah tangga, kuliah sambil bersihin dapur orang. Saya melewati masa-masa kritis. Dan bukan berarti sekarang saya enak tidak mengalami hal seperti itu. Tentu ujiannya berbeda lagi. Tetapi orang-orang yang tidak pernah melewati masa-masa kritis, dia gak akan memahami orang-orang yang mengalami masa-masa itu. Makanya orang kalau hidupnya enak terus susah untuk bisa seperasaan dengan orang yang susah. Kita bersyukur kita punya presiden pernah susah. Makanya dia mengerti orang susah. Bagaimana kalau presiden tidak mengerti, tidak pernah susah? Dia akan sulit untuk mengerti orang susah. Yesus kenapa menjadi manusia? Supaya dia mengerti penderitaan manusia itu seperti apa. Kalau kita ingin nolong semut, kira-kira bagaimana caranya? Kita ngomong sama semut, semut kagak ngerti. Semut, ada masalah apa semut? Semut kecil. Tidak bisa, kita harus berubah jadi semut dulu, ngerti bahasa semut dulu, baru kita bisa tolong semut. Saudara saat ini mungkin mengalami masalah-masalah yang hebat dalam keuanganmu, dalam pernikahanmu. Dengarkan baik-baik, kalau engkau menang, engkau bisa melewati masa kritis itu, engkau bisa jadi berkat bagi banyak orang. Engkau bisa nolong banyak orang. Tapi kalau engkau kalah, engkau pahit, engkau kecewa. Engkau tinggalkan Tuhan, engkau tinggalkan pelayanan. Dan mungkin tidak tinggalkan Tuhan dalam arti engkau masih ke gereja tapi hatimu pahit. Hatimu kecewa. Engkau mengalami banyak trauma yang tidak sembuh. Engkau perlu datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau sembuh. Aku mau pulih. Kasihan anak-anakmu. Makanya orang yang mengalami masa trauma, masa kritis dan gak menang. Itu ibarat telur kalau direbus. Makin keras, makin keras, makin keras. Tapi orang yang melewati masa kritis dan menang itu ibarat ubi yang direbus. Makin lama makin lembut, makin lembut. Lihat, sama-sama direbus di air yang mendidih, air yang panas. Yang satu makin keras, yang satu makin lembut.
Kira-kira kita bagaimana? Ada orang ya keluar dari masa pendidikan Tuhan itu makin pahit kelihatan. Bencinya sama orang, antipatinya sama orang tuh kelihatan. Wajahnya yang galak, kata-katanya nyelekit. Itu kelihatan dia belum menang masa kritis. Tapi kalau dia makin lembut, makin adem, makin saleh, makin sejuk, dia telah melewati masa itu. Jadi bukan soal masalah itu besar atau kecil, mampu tidak kita melewatinya sebagai persiapan untuk menjadi orang-orang besarnya Tuhan di kemudian hari. Yusuf juga mampu melewati ujian kemurnian moral. Saya sering katakan, masa kritis orang boleh menang, tapi masa jaya orang belum tentu menang. Yusuf menang. Waktu dia digoda, Alkitab mengatakan dari ke hari. Dari hari ke hari, Kejadian 39:10. Perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ini bukan proses sehari. Hari ke hari tidak tahu, tidak dicatat berapa lama. Tentu sebagai istri seorang majikan ya seksinya, cantiknya pasti masuk kualifikasi. Tapi Yusuf menang di kemurnian moral. Didengarkan. Kadang-kadang orang dalam masa sulit dicari Tuhan, dia betul-betul menang. Tapi waktu mulai ada banyak duit, kesempatan jadi pejabat, kita punya peluang untuk kaya, dia mulai jatuh. Saya ulang-ulang ini saudara ya, yang pria-pria dengarkan baik-baik. Karena banyak pria-pria di sini sudah mulai melewati masa kritis. Kritis keuangan, tapi belum tentu moralmu. Ya, gue masih genit, godain cewek lain, padahal gue sudah punya anak-anaknya segudang lagi di rumah. Tapi engkau makin genit, makin suka nggodain orang, dengerin baik-baik. Engkau belum menang. Engkau bisa hancur, pernikahanmu bisa hancur, visi misimu bisa hancur gara-gara area moralmu jatuh. Itu sebabnya seorang pernah berkata, seorang bisa naik karena karisma. Tapi yang membuat dia tetap bertahan di sana, itu adalah karakternya. Engkau boleh sukses. Tetapi yang membuat engkau tetap sukses, bertahan di wilayah sana adalah karaktermu. Kalau engkau tidak mempersiapkan sejak dini karaktermu, engkau tidak bisa. Karakter tidak bisa dibentuk dalam satu hari. Engkau diproses dari hari demi hari. Nanti pada titik tertentu waktu engkau ada di atas, karaktermu sudah menunjang. Yusuf juga melewati ujian-ujian kebesaran hati di wilayah pengampunan dan dia juga menang. Dia bisa mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan kalimat atau kata-kata Yusuf ini yang luar biasa dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Orang jahatin dia tapi pikiran dia tetap baik. Jangan orang baikin kita pikiran kita jahat. Jangan dibalik ya. Harusnya orang jahat sama kita pikiran kita tetap baik. Ya mungkin Tuhan sedang berbicara melalui dia. Mungkin Tuhan sedang membentuk saya. Jadi kita dijahatin tapi pikiran kita baik. Jangan kebalik. Orang udah baik sama kita. Nah tuh baik ada maunya tuh. Kita lebih jahat dari orang jahat. Jadi Yusuf itu bisa memaafkan, mengampuni. Bayangin saudara. Saudara-saudara ini kan sudah bisa dikatakan melakukan dosa berlipat-lipat. Mulai dari menangkap Yusuf kemudian masukkan ke sumur kering, menjual, membohongi ayahnya kalau dia udah mati. Itu kan ayahnya kalau kaget bisa mati juga itu. Makanya ayahnya bisa nangis berhari-hari kan. Merasa udah kehilangan anaknya. Tapi dia bisa ngampuni. Dia bisa melihat dari sudut pandang yang lebih besar. Coba kalau orang jahatin saudara coba belajar seperti Yusuf. Persiapan jadi orang besar. Jiwa kita harus besar. Mental kita harus besar. Waktu majikan saya berkata. Majikan yang pernah mendidik sangat keras hidup saya. Kami ketemu di satu restoran makan. Di mana saya di sana sebagai panitianya dan beliau sebagai peserta retreat. Dan kemudian kami ketemu dan dia berkata, kamu kecewa gak sama aku? Tetapi kayaknya kamu malah bagus ya jadi pendeta ya gara-gara itu ya. Iya tante, saya bilang betul.
Kalau saya tidak dipersiapkan dengan cara itu, mungkin juga saya jadi pendeta, tapi bukan pendeta dengan hati besar. Saya bisa memaafkan, saya bisa mengampuni, saya bisa berpelukan dan kita saling mendoakan. Bukannya sekali, mungkin ada sampai 5 sampai 6 kali saya datang. Hanya khusus untuk bertemu dengan majikan saya, berdoa. Terakhir saya sama Agung pergi ke apartemennya, membawa bingkisan. Rasa pahit saya, rasa sakit hati saya harus saya sembuhkan sendiri. Saya harus memutuskan untuk saya sembuh atau saya menyimpannya. Saya pernah ajak Ricky, siapa yang pernah saya ajak di sini? Beberapa saya ajak anak murid saya untuk ke sana berkali-kali. Sampai akhirnya saya merasa pasti bahwa benar-benar saya beres. Jadi jangan gini, aku gak ada masalah kok, aku udah beres kok. Tapi ketemu orang, lihat orangnya, nah itu berarti belum beres. Ngomong kita masih nyelekit tentang orang itu, berarti belum beres. Saudara tidak bisa jadi pemimpin besar dengan cara begitu. Tuhan tidak bisa percayakan berkat besar kepada saudara. Kalau cirinya kita sudah benar-benar beres. Kalau kita ngomong tentang orang itu juga baik. Makanya kalau kita misalnya, saya kepahitan sama Akyong nih. Terus saya berkata, oh gak apa-apa kok, saya gak ada apa-apa sama Akyong. Tapi setiap kali ngomong tentang Akyong, saya ngomong sesuatu yang buruk tentang Akyong, berarti saya belum beres. Tapi kalau saya sudah bisa ngundang dia, Hen, ayo makan ke rumah, aku masak khusus buat kamu, tidak saya racun loh ya. Henry mau kopi apa teh? Kopi aja kak, oke. Ini ada kue khusus buat Henry. Waktu membuat tuh sambil proses itu. Waduh. Antara dikasih racun apa tidak. Orang yang mengkhianati kita, orang yang mungkin melukai kita, tapi kita mampu membuatkan kue, mampu menyiapkan kopi, mampu mendoakannya, mampu ngajak jalan makan. Itu orang besar seperti Yusuf yang akan menjadi orang yang besar. Tapi kalau orang sudah baik sama kita, mulut kita kasar, cara kita membalas dengan kejahatan, engkau akan menjadi orang kecil selama-lamanya menjadi orang yang kecil. Orang yang kedua adalah Daud. Daud itu luar biasa. Sebenarnya kalau kita lihat persiapan Daud juga dipersiapkan Tuhan secara spesial, secara khusus. Dia dipersiapkan dengan tanggung jawab kecil memelihara 2-3 domba. Itu disebutkan dalam 1 Samuel 13 ayat 28. 2-3 ekor tidak banyak. Tapi Daud betul-betul bertanggung jawab dengan 2-3 ekor domba tersebut. Banyak orang ya pengen jadi besar, pengen jadi pemimpin besar, pengen jadi bos besar, pengen jadi dipakai Tuhan besar. Tapi 1-2 orang disuruh cover tidak di cover. Suruh melakukan hal kecil tidak dilakukan. Orang seperti ini hanya bermimpi dan tidak akan pernah menjadi apa-apa. Dan bahkan Daud itu ya bertanggung jawab. Dia lawan singa, dia lawan beruang waktu mau ambil dombanya. Domba cuma 2-3 domba, tapi dia berani lawan. Artinya apa? Dia taruhan nyawa untuk tugasnya. Harusnya kita kalau untuk tanggung jawab untuk tugas ya dikasih bos tugas. Dikasih gereja tugas pelayanan. Kita taruhan nyawa kita. Jangan dikasih tugas, malah kita mengabaikannya. Kita nggak setia perkara kecil, kita nggak benar perkara kecil. Alkitab katakan kita juga nggak akan dipercaya hal-hal besar. Nah saudara tahu kan nanti akhirnya ya cara Daud mengalahkan singa dan beruang dipakai untuk dia mengalahkan Goliat. Waktu kita setia perkara kecil, menyelesaikan hal kecil, itu juga nanti akan dipakai untuk menyelesaikan hal-hal yang besar. Saya mengutip satu khotbah atau satu pidato dari seorang perwira yang bernama William McRaven. Dia mengatakan bahwa jika kamu ingin mengubah dunia, mulailah dengan merapikan tempat tidurmu. Jika kamu merapikan tempat tidurmu setiap pagi, kamu sudah menyelesaikan tugas pertamamu hari itu. Ini akan memberikanmu rasa bangga dan mendorongmu melakukan tugas lain yang lebih berat. Anak-anak muda mau jadi pemimpin besar? Mau? Amin. Mulai dari tempat tidurmu. Rapikan tempat tidurmu, bersihin WC di rumahmu. Kau akan bisa dipakai Tuhan. Besar atau tidak dari situ. Bantu orang tuamu cuci piring. Dari situ engkau akan kelihatan akan menjadi orang besar atau tidak.
Dengarkan nasihat-nasihat orang tuamu. Belajar yang rajin. Kalau pelayan Tuhan, kalau mau jadi pendeta besar sama. Saya ngelihat ya ada orang mau pengen jadi sekolah Alkitab. Pengen sekolah Alkitab. Pengen jadi pendeta besar. Kenapa? Karena lihat sekarang pendeta besar keluar masuk TV. Mobilnya bagus. Uangnya banyak. Nanti bisa jadi pendeta palsu loh. Nabi palsu loh. Saya gak mengatakan mereka nabi palsu. Bukan. Kalau kita motivasinya begitu kita jadi pendeta palsu. Pendeta itu melayani. Melayani jiwa-jiwa. Ya dimulai dari nol. Ayo Gong kita jalan yuk Gong yuk. Kunjungan. Ada yang meninggal kita datang. Ada yang perlu ditolong cepat. Tolong cepat. Ada yang pindahan kita bantu. Pelayanan kan di situ mulainya. Masa pelayan Tuhan cuma nyapu ngepel sih? Aku kan S1 teologi ya. Emang penting ya? Saya bilang di SBC S1 teologi bukan tidak penting. Yang dipentingkan karaktermu. Mahatma Gandhi pernah berkata 1 ons praktek lebih berharga daripada 1 ton teori. Jangan terlalu banyak belajar tahu ini tahu itu tapi gak praktek. Jangan. Ini saudara jadi mandul. Kenapa sih ada orang yang secara materi sukses, ada orang yang secara materi tidak sukses. Padahal dulu waktu dia kuliah, lulus cum laude. Pinter, tapi biasa-biasa aja. Karena juga banyak teori rata-rata. Karena banyak teori, tahu-tahu teorinya banyak takut juga. Mengambil keputusan ini takut, ini takut, ini takut. Makanya orang yang berhasil juga secara materi biasanya orang-orang yang punya mental berani. Wah itu memang kadang-kadang diperlukan begitu. Perlu keberanian, perlu praktek. Itu berlaku di semua lini kehidupan. Kalau nggak praktek hanya teori saja. Daud itu pernah kan dilupakan sama papa mamanya. Waktu dilantik, mau dilantik jadi raja malah nggak diundang. Tapi dia menang, di fase ini dia menang. Coba kalau saudara orang tuamu pilih kasih. Saudara pilih kasih, saudara diperlakukan dengan tidak adil. Gimana? Marah, kecewa, pahit, cemburu. Entah itu orang tuamu, entah itu gerejamu, entah itu bosmu bagaimana. Engkau mengalami hal-hal tidak adil dalam hidupmu gimana? Engkau kerja nih, udah berjuang mati-matian. Bosmu lihat sebelah mata. Tidak naik gaji, seperti tidak dipromosikan. Kamu tetap akan besar hati atau kecewa, marah. Ya bukan tidak boleh pindah, tapi jangan dengan marah kecewa. Di gereja, di rumah. Tapi Daud itu menang, dia fase ini menang. Dan Daud juga menang di wilayah menghadapi otoritas yang salah. Ada banyak orang ya sebenarnya dia bagus di wilayah lain. Tapi waktu ketemu otoritas yang salah digagal. Orang tuanya mungkin gak baik, dia ngelawan. Di gereja ketemu dengan otoritas yang gak rohani, so-rohani dia mungkin dia ngelawan. Mungkin di tempat-tempat kerjanya dia ngeliat bosnya gak secemerlang dia ngelawan. Sayang, sebenarnya Tuhan kadang-kadang izinkan otoritas yang salah itu membentuk kita. Josh Bana pernah berkata begini, Josh Bana seorang ahli kepemimpinan gereja. Dan juga secara umum dia berkata, kita banyak belajar bukan dari pemimpin yang benar, pemimpin yang salah. Waktu engkau belajar dari pemimpin yang salah, engkau akan nancep. Engkau tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Tapi waktu engkau menghadapi pemimpin yang salah dan engkau responmu salah, engkau gagal menjadi pemimpin besar di kemudian hari. Makanya kita ngelihat Daud itu jadi pemimpin besar luar biasa. Kerajaan Daud disebut sebagai kerajaan yang terbesar sepanjang sejarah. Yang dikenang bukan kerajaan Salomo loh, kerajaan Daud. Kenapa? Dia melewati fase otoritas dengan baik. Dia tidak cari jalan pintas, dia tidak memberontak. Dia menang di wilayah otoritas. Tapi satu kegagalan Daud. Di mana? Dia gagal dalam dosa moral. Dia jatuh dalam dosa perzinahan dengan istri Uria. Aduh saudara, kadang kita sedih juga. Daud harus membayar mahal. Anak-anaknya saling berzina, saling berantem, saling membunuh karena dosa ini. Jadi dengarkan baik-baik. Harusnya kita pertahankan.
Jangan sampai kita sudah menang melewati fase kritis ya. Kita sudah menang secara ekonomi. Kita sudah berjuang habis-habisan, kita dibentuk Tuhan, kita menang. Tapi satu saja kita kalah. Apa itu? Dosa moral. Terutama seks. Aduh jangan saudara, jangan. Jangan. Ini godaan-godaan besar bagi saudara-saudara yang sudah mapan ekonomi. Wah, karena kalau Indonesia ini saya nggak tahu ya. Katanya kalau orang kaya dikit, yang pria rata-rata kawin lagi. Terkenal sedikit kawin lagi. Untung kekristenan mengajarkan dilarang poligami. Kadang-kadang ceraiin kawin lagi. Kadang-kadang begitu. Lihat yang lebih bening dia kawin lagi. Kenapa? Kan banyak duit. Waduh jangan saudara. Itu nanti akan menghancurkan hidupmu. Yang terakhir kita belajar dari Musa. Musa itu di 40 tahun dipersiapkan secara akademis. Secara nilai-nilai dasar di Mesir. Di kerajaan Fir'aun. Wah itu hebat tuh Musa. Perkiraan saya S2. Tetapi saudara perhatikan. Alkitab mencatat Musa itu pernah membunuh seorang Mesir. Dengan emosinya karena ngelihat ada sedikit perselisihan itu langsung dibunuh, ditaruh di pasir, ditutup. Besok lagi dia marah lagi mau pukul orang lagi. Orang itu tahu dan kemudian akhirnya tahu sampai Firaun dan kemudian dia pergi meninggalkan Mesir. Tahap kedua, Musa diproses Tuhan, dibentuk Tuhan di mana? Di Midian. Di padang penggembalaan dibentuk, dipersiapkan panggilannya selama 40 tahun kedua. 40 tahun pertama itu kayak kalau sekarang tuh belajar ya. Anak-anak suka belajar ya, belajar sekolah Alkitab lah, akademis S1, S2 lah. Itu belum mengalami masa-masa tekanan. Itu masih teori. Tapi di Midian itulah Musa menemukan panggilannya. Wah itu 40 tahun menggembalakan kambing domba Yitro. Sampai 40 tahun ketiga dia masuk ke dimensi pelayanan dalam kondisi siap. Itu pun Musa masih gagal. Dalam hal apa? Emosi. Saya baca itu saya sedih loh. Musa itu kok kesalahan cuman kecil kayaknya. Tuhan suruh ngomong sama gunung batu. Tapi Musa bukan ngomong. Musa emosi. Dipukul itu gunung batu keluar air. Apa sih salahnya? Tuhan tuh kayaknya gak adil banget. Saya sampai gitu loh suruh. Sampai kadang-kadang saya tuh aduh. Oh saya baru ngeliat, dengerin baik-baik. Pemimpin itu kalau marah dia mewakili Tuhan. Kalau saya marah seolah-olah saya itu mewakili Tuhan sendiri. Jadi bukan soal marahnya. Waktu Musa marah dia pukul gunung batu itu, bukit batu itu. Seolah-olah Tuhan juga marah seperti dia. Gak semua kemarahan Musa itu disalahkan. Waktu Musa ngeliat bangsa Israel menyembah berhala dia pegang 2 loh batu dibanting juga. Tapi Tuhan gak marah. Kenapa? Marahnya masih sinergi dengan kemarahan Bapa. Tapi waktu marahnya sudah tidak sinergi dengan kemarahan Bapa, gagal dia. Tadi gak semua kemarahan itu salah. Tapi harus sinergi dengan kemarahan Bapa di surga. Contoh nih, kalau kita lihat orang berdosa kita marah. Tapi marahnya marah yang baik. Tetapi emosional marah-marah jadi tidak baik. Menghakimi jadi tidak baik. Ngelihat orang berdosa, hati kita marah. Kita menangis baik. Tapi menghakimi jadi gak baik. Ngomongan kata-kata kita, biar masuk neraka lu. Jadi gak baik. Bagaimana dengan saudara? Apa kira-kira yang Tuhan persiapkan buat saudara? Masalah apa yang saudara hadapi hari ini? Tidak jadi masalah lagi kalau kita ngerti kita sedang dipersiapkan dari Tuhan. Amin. Menang dengan ujian-ujian yang sekarang dia berhadapan. Saudara yang punya duit banyak hati-hati. Saudara yang punya wajah ganteng hati-hati. Wajah cantik hati-hati. Saya nggak perlu hati-hati karena kayaknya semua nggak punya saya. Tapi saya pasti punya sesuatu yang saya banggakan, hati-hati. Ya, aku hati-hati. Ya kan, Randy, hati-hati juga. Indra hati-hati. Kita yang punya kelebihan hati-hati. Karena itu bisa menjadi celah engkau tidak menyelesaikan visimu. Tapi kalau engkau betul-betul melekat dengan Tuhan, engkau bisa menyelesaikannya dengan baik. Ya, termasuk harus berani untuk dimuridkan, dimintain pertanggungjawaban. Karena kalau kita terlalu sendiri kita bisa jatuh. Tapi kalau kita ketemu orang yang bisa memuridkan kita, mentor kita, menolong kita berubah, mungkin kita bisa melewati fase-fase tersebut. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin.